Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 314, Teknik 9 Putaran Kegelapan. Luo Xiu terkejut, dia naik tangga dengan penuh kelelahan, lalu duduk tanpa berpikir panjang. Saat itu, dia baru menyadari bahwa 4 patriark di dalam aula sedang memperhatikannya. Posisinya saat itu memang tidak sopan dan agak tidak pantas. Namun, keempat patriark di aula itu tidak memperhatikan ketidaksopanannya. Sebaliknya, mereka semua tampak terkejut. Apakah dia benar-benar bisa merasakan aura yang kami sembunyikan? Dengan penglihatan 4 patriark, mereka bisa melihat bahwa Luo Xiu tidak berpura-pura. Terutama Xiao Bao yang selalu tersenyum, untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berlatih teknik pembunuhan yang tidak konvensional dan ahli dalam menyembunyikan auranya, mendekati musuh secara diam-diam dan membunuh mereka dengan satu serangan. Jika seseorang bisa merasakan auranya saat ia menyembunyikannya, itu berarti dia tidak bisa mengandalkan teknik pembunuhan diam-diam itu untuk membunuh orang tersebut. Yang paling sulit diterima adalah orang tersebut bukanlah seorang kaisar bela diri yang kuat, melainkan seorang pemuda yang baru mencapai tingkatan penguasa bela diri. Senyum di wajah Xiao Bao menghilang, dan sedikit niat membunuh muncul di sudut mulutnya. Dalam hatinya, dia merasa tidak tenang. Dia merasakan ancaman dari seorang pemuda penguasa bela diri, sehingga secara naluriah muncul keinginan untuk membunuh. Di bawah tatapan 4 patriark, Luo Xiu merasa tekanan semakin besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa memiliki kemampuan untuk merasakan kehidupan bukanlah hal yang baik. Meskipun mereka menyembunyikan aura mereka, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Bukankah ini mencari masalah? Namun, setelah berjalan melalui ratusan anak tangga, Luo Xiu mulai terbiasa dengan tekanan aura tersebut. Dia segera berdiri, memberi hormat dengan penuh sopan, dan berkata dengan suara lantang, "Luo Xiu, salam untuk 4 patriark." Dia tidak mengenal 4 patriark itu, tetapi pernah mendengar nama mereka dan tahu bahwa orang-orang yang bisa duduk di aula ini pastilah keempat patriark ini. Tidak perlu terlalu sopan, masuklah. Wu Qiu tersenyum sedikit. Luo Xiu mengikuti perintah dan melangkah masuk ke dalam aula. Atas isyarat dari Wu Qiu, dia berjalan ke belakang Wu Qiu dan berdiri di sana. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu berinteraksi dengan para ahli tingkat patriark bela diri dari dekat. Dan keempat patriark ini bukanlah patriark bela diri biasa, melainkan patriark bela diri bergelar. Seorang raja bela diri yang bergelar bisa mengalahkan seorang penguasa bela diri. Seorang penguasa bela diri yang bergelar bisa mengalahkan seorang santo bela diri. Dan seorang patriark bela diri yang bergelar bisa mengalahkan seorang kaisar bela diri. Meskipun mereka berada pada tingkat patriark bela diri, bagi Luo Xiu, mereka setara dengan 4 kaisar bela diri. Pada saat itu, mata Luo Xiu sedikit menyipit, memperhatikan seorang gadis muda yang cantik berdiri di belakang Dewi Hanyu, seorang dari 4 patriark bela diri itu. Ingatannya tentang seorang gadis perlahan-lahan muncul dan tumpang tindih dengan gadis muda di depannya. Mengyao, mata Luo Xiu berkilauan. Setelah bertahun-tahun berpisah, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lu Mengyao juga melihat ke arah Luo Xiu. Tatapan mereka bertemu, dan mata Lu Mengyao yang cemerlang seperti bintang menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, karena ada 4 patriark di sana, dia menekan kegembiraannya dan tidak menunjukkan itu. Dulu, Luo Xiu tahu bahwa Lu Mengyao dibawa pergi oleh salah satu tokoh besar dari 4 asosiasi besar. Ketua Shen Yuannan juga tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Saat itu, Luo Xiu baru tahu bahwa yang membawa Lu Mengyao adalah Inspektur Jenderal Wilayah Timur, Dewi Hanyu. Setelah bertahun-tahun berpisah, wajah Lu Mengyao tetap sama, tetapi auranya sangat berbeda. Dia menjadi lebih matang dan stabil. Tidak lagi gadis muda yang polos, matanya sekarang lebih bijaksana. Perubahan terbesar justru terjadi pada Luo Xiu. Dulu dia masih remaja, wajahnya sedikit berubah, dan dia juga tumbuh lebih tinggi. "Haha, kamu pasti Luo Xiu, kan?" Dewi Hanyu, yang memperhatikan tatapan mereka, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Benar, itu saya." Luo Xiu mengangguk. Meskipun dia adalah pemimpin dari sekte Tarsuna, dia menyebut dirinya junior di hadapan tokoh-tokoh besar ini tidak dianggap merendahkan dirinya. "Mengyao sering menyebutmu. Aku tidak menyangka dulu aku melewatkan bakat sepertimu." Dewi Hanyu tersenyum anggun. Dalam hal penampilan, Dewi Hanyu bahkan lebih cantik daripada Yan Yuer dan Lu Mengyao.
tetapi auranya yang mempesona membuat Luo Xiu merasa rendah diri di depannya. Dengan keteguhan hati Luo Xiu, dia merasa rendah diri di hadapan Dewi Hanyu, menunjukkan betapa luar biasa aura Dewi Hanyu. Apakah kamu mencoba membawa semua bakat dari selatan? Wu Qiyu tertawa terbahak-bahak. Jelas, Wu Qiyu juga tahu bahwa Dewi Hanyu pernah membawa Lu Mengyao dari selatan. Saat itu, Luo Xiu memperhatikan bahwa tingkat kekuatan Lu Mengyao bahkan lebih tinggi dari dirinya, mencapai level pangeran bela diri tingkat 3. Ini membuat Luo Xiu sangat terkejut. Dia ingat bahwa dulu kekuatan Lu Mengyao lebih rendah darinya, dan bakatnya juga tidak begitu tinggi. Jadi, apa yang membuat Dewi Hanyu tertarik padanya, dan bagaimana dia bisa melatihnya menjadi seorang bela diri pangeran bela diri dalam beberapa tahun? Luo Xiu berpikir bahwa kecepatan latihannya sudah sangat cepat, tetapi Lu Mengyao lebih cepat darinya. Apakah dulu dia salah menilai bakatnya? Aku harus berterima kasih kepada Luo Xiu. Jika bukan karena dia mengatasi masalah di tubuh Mengyao, dia mungkin sudah mati sebelum aku menemukannya. Dewi Hanyu tersenyum anggun. Kondisi tubuh Mengyao yang spesial adalah salah satu alasan dia memiliki potensi besar. Setelah masalahnya teratasi, tubuhnya berubah dan berkembang menjadi es bening. Mendengar ini, Luo Xiu sadar. Es bening adalah salah satu jenis tubuh bawaan yang membuat teknik kultivasi unsur es menjadi sangat efektif. Mata indah Dewi Hanyu menatap Luo Xiu, dan setiap pandangan serta senyumannya mempesona. Saya penasaran, bagaimana kamu bisa mengatasi masalah meridin api? Bahkan dengan tingkat kekuatan saya, mengatasinya sangat sulit. Sedikit kesalahan saja bisa merusak jantung dan menyebabkan tubuh terbakar oleh api itu. Luo Xiu melirik Lu Mengyao. Dulu, hanya dia dan Lu Mengyao yang tahu cara mengatasi masalah itu. Dia menduga Dewi Hanyu mungkin sudah tahu detailnya dari Lu Mengyao. Mengingat hal ini, Luo Xiu tidak menyembunyikan apapun, perlahan membuka telapak tangan kanannya, dan api muncul di telapak tangannya. Kekuatan api positif, mata Dewi Hanyu bersinar. Luo Xiu tampak bingung. Dia tidak tahu apa itu kekuatan api positif, hanya tahu bahwa api yang dia hasilkan tampaknya tidak berbeda dengan api biasa. Tampaknya apa yang dikatakan Mengyao benar, kamu bisa menggunakan kekuatan api positif untuk mengatasi masalah meridin api. Kekuatan api positif terlihat seperti api biasa, tetapi bisa menyatu dengan berbagai jenis api, memiliki potensi besar untuk berkembang. Dewi Hanyu berhenti sejenak, lalu melihat ke arah Wu Qiyu. Tidak ada yang lebih tahu tentang api selain Wu Qiyu. Dewi Hanyu benar, potensi terbesar dari kekuatan api positif adalah bisa menyatu dengan berbagai api, terutama api spiritual dari alam. Jika bisa menyatu, bisa terus meningkatkan kekuatannya, kata Wu Qiyu sambil tersenyum. Namun, untuk menyatu dengan berbagai api dan meningkatkan kekuatan api positif, diperlukan metode khusus, dan semakin banyak api spiritual yang disatukan, semakin kuat kekuatannya. Mendengar ini, Luo Xiu merasa tertarik. Dia selalu mengira api yang dia hasilkan setelah mengatasi masalah meridin api adalah api biasa. Dia memiliki salah satu jenis api spiritual yang sangat kuat, api menelan kekosongan. Namun, Wu Qiyu tiba-tiba berhenti berbicara, membuat Luo Xiu sangat penasaran. Apakah taruhan antara saya dan patriark kekuatan masih berlaku? Wu Qiyu bertanya pada Duan Xitian. Duan Xitian, yang dikenal sebagai patriark kekuatan karena kekuatannya yang luar biasa, terkenal dengan tubuh tempurnya yang kuat, dan bisa menghancurkan pusaka spiritual tingkat tinggi dengan kekuatannya. Tentu saja masih berlaku, Duan Xitian mendengus. Luo Xiu bingung, tidak tahu taruhan apa yang mereka bicarakan. Jika begitu, apa yang akan patriark kekuatan minta jika menang? Wu Qiyu tersenyum, mata patriark kekuatan menyipit. Aku ingin api esensi kegelapan milikmu, apakah kamu rela memberikannya? Api esensi kegelapan adalah esensi dari api kaisar 7 warna, mengandung misteri hukum api, sangat berharga bagi para kultivator bela diri yang mempelajari ilmu api. Bagi para kultivator tubuh tempur, api esensi kegelapan bisa digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat tubuh mereka. Wu Qiyu memiliki 3 api esensi kegelapan, yang diinginkan oleh Duan Xitian sejak lama, tetapi Wu Qiyu selalu enggan memberikannya. Kenapa tidak? Wu Qiyu menjawab tanpa ragu, mengejutkan Duan Xitian. Tapi jika patriark kekuatan kalah? Wu Qiyu bertanya lagi, mata Duan Xitian bersinar, apa yang kamu inginkan? Apakah patriark kekuatan rela memberikan teknik 9 putaran kegelapan? Wu Qiyu tersenyum, kamu ingin teknik 9 putaran kegelapan? Mata Duan Xitian menyempit. Duan Xitian dikenal sebagai patriark kekuatan karena dia mendapatkan seni rahasia dari zaman kuno ini. Hanya dengan mempelajari hingga putaran ke-6, tubuhnya bisa menyaingi seorang bela diri pangeran bela diri. Satu api esensi kegelapan tidak cukup untuk teknik 9 putaran kegelapan. Duan Xitian menggeleng. Dia tahu Wu Qiyu sangat cerdik, selalu berencana dengan hati-hati. Tujuannya yang sebenarnya adalah teknik 9 putaran kegelapan.
3 esensi api kegelapan, bagaimana? Wu Qiyu tersenyum, 2 di antaranya dari api kaisar 7 warna, dan 1 dari api kaisar 9 warna. Api kaisar 9 warna, Duan Xitian langsung berdiri. Api kaisar 9 warna sangat kuat, bahkan Pangeran Bela Diri pun menghindarinya. Duan Xitian ingin api esensi kegelapan untuk meningkatkan tubuh tempurnya ke tingkat menengah. Tetapi dengan api kaisar 9 warna, dia mungkin bisa mencapai tingkat lanjut. Mungkin dia bisa mempelajari teknik 9 putaran kegelapan hingga putaran ke-7. Namun, teknik 9 putaran kegelapan adalah dasar kekuatannya. Duan Xitian masih menahan keinginannya. Menggelengkan kepala, 3 pun tidak cukup. Wu Qiyu tidak terkejut, masih tersenyum. Jika 3 tidak cukup, bagaimana dengan 1 tetes air murni? Air murni, mengandung hukum air, kombinasi air dan api, bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh. Ekspresi Duan Xitian berubah lagi. Air murni tidak kalah nilainya dengan api esensi kegelapan dari api kaisar 9 warna. Dewi Hanyu sedikit mengernyit, melihat Wu Qiyu, tidak tahu mengapa dia begitu menginginkan teknik 9 putaran kegelapan. Sementara itu, Xiao Bao terus memandangi Luo Xiu, ingin tahu bagaimana pemuda ini bisa merasakan auranya. Luo Xiu memperhatikan percakapan antara Wu Qiyu dan Duan Xitian, menyadari bahwa Wu Qiyu sangat percaya diri, sementara Duan Xitian sudah tergoda. Memberi barang-barang tingkat 9 kaisar, benar-benar para patriot bela diri bergelar ini sangat kaya, Luo Xiu berpikir dalam hati.